Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori DNS. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama, Yorian Suedarbe dengan NIM 201414029. Yang kedua, Valeria Sinta Putri dengan NIM 201414031. Dan yang ketiga, Christian Gili Victory dengan NIM 201414033. Selanjutnya, terdapat 3 topik pembahasan. Topik yang pertama, tahap belajar DNS. Yang kedua, prinsip belajar DNS. Dan yang ketiga, penemuan penting DNS. Kita akan memasuki pada bagian pertama, yaitu tahap belajar DNS. Menurut DNS, terdapat 6 tahap belajar, yaitu yang pertama, permainan bebas atau free play. Tahap ini merupakan tahap belajar konsep yang terdiri dari aktivitas yang tidak terstruktur dan tidak diarahkan, yang memungkinkan peserta didik mengadakan eksperimen dan memanipulasi benda-benda konkret dan abstrak dari unsur-unsur konsep yang dipelajari itu. Tahap ini merupakan tahap yang penting sebab pengalaman pertama. Peserta didik berhadapan dengan konsep baru melalui interaksi dengan lingkungannya yang mengandung representasi konkret dari konsep itu. Contohnya, permainan blok logik. Anak didik mulai mempelajari konsep-konsep abstrak tentang warna, tebal tipisnya benda, yang merupakan ciri atau sifat dari benda yang dimanipulasi. Tahap yang kedua, yaitu permainan yang menggunakan aturan atau games. Tahap ini merupakan tahap belajar konsep setelah di dalam periode tertentu permainan bebas terlaksana. Di dalam tahap ini, peserta didik mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep itu. Setelah peserta didik mendapatkan aturan-aturan yang ditentukan dalam konsep itu, peserta didik itu siap untuk memainkan permainan. Contohnya, anak membentuk kelompok bangun yang tipis atau yang merah. Maka timbul pengalaman terhadap konsep tipis dan merah, serta timbul penolakan terhadap bangun yang tipis atau tebal atau tidak merah, yaitu berwarna biru, hijau, atau kuning. Tahap yang ketiga, yaitu permainan mencari kesamaan sifat atau searching for communalities. Tahap ini berlangsung setelah memainkan permainan yang disertai aturan. Dalam melaksanakan permainan ini, mungkin pada permainan tahap kedua tadi, peserta belum menemukan struktur yang menunjukkan sifat-sifat kesamaan yang terdapat di dalam permainan-permainan yang dimainkan itu. Maka, di permainan ini, peserta didik perlu dibantu untuk dapat melihat kesamaan struktur dengan mentranslasikan dari suatu permainan ke bentuk permainan lain. Sedangkan sifat-sifat abstrak yang diwujudkan dalam permainan itu tetap tidak berubah dengan translasi itu. Contohnya, guru mengarahkan siswa untuk mentranslasikan kesamaan struktur dari bentuk persamaan lain. Contohnya permainan dengan lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang, lalu ditranslasikan menjadi permainan dengan bola, limas, kubus, dan balok. Tahap yang keempat merupakan permainan dengan representasi atau representation. Dalam tahap ini, peserta didik mencari kesamaan sifat dari situasi yang serupa. Setelah peserta didik itu mendapatkan kesamaan sifat dari situasi tersebut,
peserta didik itu perlu menggambarkan konsep tersebut. Tentu saja, menggambarkan konsep itu biasanya menjadi lebih abstrak daripada situasi yang disajikan. Contohnya, siswa dapat menentukan diagonal bangun datar dan bangun ruang. Selanjutnya, kita ke tahap kelima, yaitu permainan dengan simbolisasi atau symbolization. Permainan dengan menggunakan simbol ini merupakan tahap belajar konsep di mana peserta didik perlu merumuskan representasi dari setiap konsep dengan menggunakan simbol matematika atau dengan perumusan verbal yang sesuai. Contohnya, siswa dapat merumuskan dengan menggunakan simbol matematika atau perumusan verbal, seperti menuliskan rumus luas persegi adalah sisi kali sisi, atau volume dari suatu balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau juga bisa menuliskan X pangkat 2 dengan benar. Selanjutnya, yaitu tahap ke-6, tahap terakhir dari tahap belajar menurut DNS, yaitu formalisasi atau formalization. Permainan ini merupakan tahap belajar konsep terakhir. Setelah peserta didik mempelajari suatu konsep dan struktur matematika yang saling berhubungan, peserta didik harus mengurutkan sifat-sifat itu untuk dapat merumuskan sifat-sifat baru. Contohnya, anak didik telah mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika seperti aksioma, sehingga anak mampu merumuskan suatu teorema berdasarkan aksioma, dalam arti membuktikan teorema tersebut. Itu tadi merupakan ulasan mengenai 6 tahap belajar menurut DNS. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu prinsip belajar DNS. DNS mengemukakan terdapat 4 prinsip dalam belajar matematika. Prinsip yang pertama merupakan prinsip dinamis atau dynamic principle. Prinsip ini merupakan proses pemahaman konsep yang berjalan dari pengalaman menuju ke penetapan klasifikasi. Prinsip yang kedua merupakan prinsip konstruktivitas atau constructivity principle. Prinsip ini mengharuskan suatu konstruksi mengambil bagian dari bagian sebelumnya agar analisis yang digunakan dapat berfungsi dengan efektif dan efisien. Oke teman-teman, kembali kita melanjutkan pembahasan materi mengenai prinsip menurut DNS. Untuk prinsip yang ketiga adalah prinsip variabilitas matematika atau dalam bahasa Inggrisnya Mathematical Variability Principle. Nah, ini berarti bahwa setiap konsep matematika menyertakan variabel-variabel yang esensial yang perlu dibuat bermacam-macam bila generasi dari konsep matematika itu telah tercapai. Kemudian yang keempat itu adalah prinsip variabilitas persepsi representasi atau dalam bahasa Inggrisnya Conceptual Variability Principle Multiple Embodiment Principle. Nah, ini berarti bahwa untuk mencapai suatu abstraksi yang efektif dari struktur matematika haruslah diakomodasikan sebanyak mungkin dalam situasi-situasi yang berbeda untuk struktur atau konsep yang sama. Jadi untuk dua prinsip yang terakhir itu adalah artinya. Dan yang saya akan bahas di sini adalah temuan penting DNS dalam alat peraga untuk pembelajaran matematika. Nah, di dalam temuan ini yang pertama itu adalah multi-base arithmetic blocks atau MAB. Kemudian yang kedua ada algebraic experience material. Dan yang ketiga adalah DNS balance dan yang keempat adalah logical blocks. Nah, untuk yang pertama adalah multi-base arithmetic blocks atau MAB. MAB ini adalah alat peraga yang digunakan dalam pokok bahasan penjumlahan.
MAB juga biasa disebut Dionys block. Nah, contohnya ini adalah blok satuan berbasis 2. Teman-teman dapat melihat gambarnya di sini. Kemudian Algebraic Experience Material atau AEM. AEM adalah alat peraga yang digunakan dalam pokok bahasan materi aljabar. Nah, contohnya ini seperti yang ada di gambar. Seorang guru memberikan kepada siswanya benda yang berbentuk lempengan, itu dapat diartikan sebagai X pangkat 2. Kemudian long atau panjang yang gambar warna biru, itu adalah long yang kita asumsikan sebagai X, dan satuan yang kotak-kotak warna hijau itu kita asumsikan sebagai satuan, yaitu 1. Seperti gambar berikut. Nah, di sini di gambar tersebut itu siswa diminta untuk menyusun bentuk sebuah kotak yang sempurna dari 3 bahan yang sudah diberikan oleh guru itu. Nah, ditemukan di sini bahwa dengan notasi yang sudah diberikan oleh guru tadi dari jenis-jenis benda yang dikasih, ditemukan bahwa X tambah 1 dikali X tambah 1 itu menghasilkan bentuk kotak yang berwarna merah, karena untuk melihat kayak mana bentuk benda tersebut jika di dalam tersebut. Oke, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, akan saya lanjutkan mengenai Dionys balance atau keseimbangan Dionys. Alat peraga yang digunakan dalam pokok bahasan persamaan. Contohnya neraca atau timbangan pada gambar yang ada di slide ini. Pada gambar tersebut dapat kita lihat, atau apabila kita menggunakan neraca, kita dapat mengetahui persamaan dari benda massa-massa yang digantung pada neraca tersebut. Next, logika blok atau blok logika. Logika blok adalah alat peraga yang digunakan dalam pokok bahasan logika. Contohnya diberikan kepada siswa beberapa bangun datar dan meminta mengidentifikasi berdasarkan logika mereka. Contohnya mereka dapat mengidentifikasi seperti sifat-sifat dari persegi maupun persegi panjang. Kesimpulan, pembelajaran yang baik terkhusus di bidang matematika dapat kita aplikasikan dengan teori Dionys, yaitu menggunakan alat bantu atau yang sering kita sebut sebagai alat peraga matematika. Tahapan yang diberikan pada teori Dionys tertentu dapat kita ikuti agar kita dapat lebih mudah mengerti dalam pembelajaran matematika. Kegiatan yang dilakukan siswa juga bertujuan agar siswa itu sendiri dapat memahami konsep belajarnya, baik terkait bangun ruang maupun yang lainnya. Hal ini juga dapat menumbuhkan sifat diskusi maupun kerjasama, sehingga dapat menimbulkan adanya hal maupun temuan-temuan baru yang dapat bermakna bagi siswa itu sendiri. Dionys memiliki tujuan agar setiap siswa mampu untuk menerapkan sajian benda konkret yang diberikan dalam bentuk gambar, grafik, peta, hingga ke simbol dengan konsep-konsep lainnya. Hal ini merupakan suatu kesempatan bagi siswa agar dapat berpartisipasi dalam penemuan hal baru baginya. Teori Dionys ini juga salah satu teori yang ingin bahwa seseorang siswa tidak hanya sekedar menghafal suatu rumus matematika, melainkan dapat belajar lebih aktif lagi dan tidak membosankan melalui alat peraga. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.